Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Bang Jana atau Ed Saujana Story. Kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Samarinda. Kisah ojek online di Kalimantan Timur. Kondisi lalu lintas saat waktu pulang kerja sudah tentu bisa diprediksi. Takkan ada jalanan lengang. Mobil, motor, angkutan kota juga ojek online berjubel memenuhi jalan untuk bisa secepatnya tiba di tempat tujuan. Cuaca di Samarinda belakangan ini tak lagi panas, seringkali mendung dan hujan lokal di beberapa bagian. Tak ada lembayung senja di ufuk barat, yang tersisa hanyalah gumpalan awan hitam yang siap mengguyurkan air. Keadaan ini pula yang menjadi saat genting bagi mereka yang menggunakan kendaraan roda dua. Terburu-buru atau tidak, mereka harus tetap berusaha sampai secepatnya sebelum kuyup diterpa hujan. Ardi masih memakai jaket hijaunya. Dia adalah salah satu dari sekian banyak pengendara yang ikut ngotot untuk mendapat celah dan menyalip satu sama lain. Pada kondisi ini, semua dituntut untuk cekatan, konsentrasi penuh, dan bisa membaca situasi karena salah perhitungan tentu saja bisa mengakibatkan kondisi fatal yang tidak diinginkan. Di balik masker buff yang menutup mulut dan hidungnya, ia menggerutu tanpa suara. Terlalu banyak kendaraan yang tak mau mengalah dan saling mengambil jalur. Jujur, Ardi paling benci ketika mobil ataupun motor ikut berhenti di jalur kiri ketika di perempatan, jalur yang seharusnya steril karena tak harus mengikuti isyarat lampu. Kimbe, ini orang-orang kenapa bertolol begini sih? Yang menggerutu sambil menengus kesal karena banyak orang menutup jalur kiri yang seharusnya bisa lancar karena para pengendara yang ingin berbelok tak harus mengikuti isyarat lampu. Namun, mereka yang bebal justru menutupi jalur karena mengantre di lampu merah perempatan. Lampu lalu lintas berganti hijau. Banyak orang yang langsung menarik gas sedalam-dalamnya untuk bisa langsung melesat. Derai gerimis sudah mulai turun, membuat semua orang di jalan langsung ingin cepat sampai tujuan tanpa memperdulikan keselamatan. Namun apa yang selalu ia khawatirkan ternyata terjadi, kecelakaan. Dari arah kanan, kendaraan roda dua justru muncul dengan kecepatan tinggi, menghindari lampu merah justru menyerobot. Dari arah tempat Ardi menghadap, kendaraan roda dua lain yang mendapat sinyal lampu hijau sudah menarik gas sedalam-dalamnya, tabrakan tak terelakkan. Dua skuter Matic yang sama-sama mengejar waktu akhirnya berbenturan hebat nahasnya. Dua orang pengendara penerobos lampu lalu lintas justru terpental jauh 5 meter dan mendarat tepat di bawah sebuah mobil yang melintas. Krak! Suara nyaring dari benturan mengejutkan banyak orang, ditambah bunyi krak yang menyusul setelahnya. Kendaraan tiba-tiba berhenti. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi berhamburan ke tengah jalan. Di bawah sebuah mobil, seorang remaja yang bernasib sial sudah berlumur darah. Tubuhnya menghantam aspal dan tergilas sebuah mobil minivan dengan bobot yang besar. Ardi memarkirkan sepeda motor di tepi jalan. Di depan sebuah konter handphone, Ardi berlari mendekat. Ia sudah beberapa kali ikut menangani kecelakaan, terutama jika itu menimpa rekan ojek online-nya. Dengan cepat, ia mengeluarkan ponsel sembari berlari dan menelpon nomor darurat untuk mengabarkan kecelakaan. Berikut foto dari motor korban ke grup ojek online untuk bisa diteruskan ke grup lain agar dapat sampai ke keluarga korban.
Jangan dipindah, biar polisi dan petugas medis yang pindahkan. Ia berteriak lantang ketika mendapati orang-orang berkerumun dan mencoba mengangkat tubuh korban. Pada awalnya, ia mengira korban mengalami patah tulang karena tabrakan fatal dan tergilas. Namun, setelah melihat lebih jelas berhenti, seketika penglihatannya memburam. Pemandangan di depannya tentu bukanlah hal yang baik. Tubuh bersimbah darah dengan kepala pecah, dengan benda lunak berwarna putih yang terhambur karena tergilas. Helai-helai rambut hitam terlihat bergerak perlahan, tergenang kubangan cairan merah kental yang membuat perut menjadi bergejolak. Otak, bagian penting itu seperti meleleh keluar dari rongga tengkorak yang pecah menjadi serpian dan menempel di ban dan beberapa bagian aspal. Beberapa menit berselang, mobil ambulans dan petugas kepolisian datang mengurus jenazah lalu menaikkannya ke mobil untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Begitu pula korban yang tertabrak dari jalur lain yang mengalami luka cukup serius. Tidak ketinggalan, kendaraan mereka pun turut dibawa ke kantor polisi terdekat untuk kemudian dijadikan barang bukti. Sejenak Ardi terduduk dan merasa kasihan dengan pengendara mobil. Ia tak salah, tak menyalahi aturan, dan tak melanggar lalu lintas, namun justru mendapat kesialan yang begitu parah. Mau tak mau, dia harus ikut ke kantor polisi untuk menjelaskan kronologi berikut. Beberapa saksi mata yang turut memperkuat kesaksian sang sopir. Perlahan tapi pasti, jalan kembali menyemut dan berangsur lancar. Serpihan tulang dan serakan otak diangkut berikut tubuh korban. Darah yang tadinya sempat tergenang disiram dengan air hingga larut ke saluran terdekat. Kemudian, sisa yang lengket ditimbun dengan pasir tipis. Pun dengan Ardi, ia kembali melanjutkan perjalanannya hingga tiba di kontrakan yang tak jauh dari area kampus. Ya, dia adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang menyambi menjadi ojek online untuk mendapatkan uang tambahan untuk kos dan jajan. Ardi sudah selesai membersihkan diri dan bersiap untuk makan. Seharian tadi, ia hanya sempat mencicipi pisang goreng tepung yang biasa disebut sanggar. Sembari mengunyah, ia melihat pesan di grup yang tadi sempat ia kirimi foto motor korban. Grup itu menjadi ramai dengan perbincangan mengenai korban, tempat tinggalnya, dan keadaan terkini. Memang, ojek online memiliki jaringan yang sangat luas sehingga dengan mudah bisa menemukan informasi-informasi teraktual dan akurat tentang sesuatu, termasuk tentang kecelakaan yang baru saja terjadi. Ia membalas beberapa pesan yang secara spesifik ditujukan padanya, kemudian melanjutkan makannya. Meski terkadang bayangan serakan otak dan genangan darah masih saja terlintas kilas di kepalanya. Ia mengambil gitar dan menyanyikan sebuah lagu dengan lirik. Tentu saja setelah acara makannya sudah beres, lagu dimainkan. Gitar dipetik dengan sebatang rokok yang menyala di sela jemarinya. Lagu yang menghantarkannya ke masa lalu ketika ia mendengar sang kakak memainkan lagu emo era 2000-an. Sesekali ia menghentikan petikan gitar dan senandungnya. Rokok ia hisap dan asap putih ia hembuskan. Rasanya begitu nikmat, rasanya begitu tenang, sementara di luar gerimis tipis membasahi tanah Samarinda. Tenang, itu yang ia rasakan untuk saat ini. Ardi tak menyadari bahwa setelah senja, semua ketenangan yang ia rasakan saat ini akan berubah 180 derajat. Ketakutan yang sudah lama tak pernah ia rasakan sedang mengintai. Lampu kamar sudah dipadamkan. Rasanya begitu temaram karena digantikan satu lampu kecil di sebelah pintu. Ardi memang sengaja memakai satu lampu dengan sensor cahaya yang redup agar kamar tak diselimuti kegelapan total. Ia masih berjibaku dengan berbagai tugas dari kampusnya. Sedari tadi, jemarinya masih menari lincah menekan satu persatu tuts papan ketik di laptop tuanya. Sesekali, ia membuka beberapa referensi berformat PDF untuk tugas akhirnya. Rasanya begitu penat dan melelahkan. Ia memang tak ada jadwal perkuliahan, namun bukan berarti ia bebas dari segala tanggung jawab. Justru saat ini tugas terberat dari masa perkuliahan harus ia emban dan diselesaikan secepatnya.
Sesekali kejadian sore tadi mengganggunya, terlebih ketika mengetahui korban yang sempat ia lihat benar-benar tidak selamat. Lagi pula, siapa yang bisa selamat dengan kondisi kepala terlindas dan otak yang menyeruak keluar dari kepala? Kopi disesap, rokok dinyalakan dan dihisap. Ardi harus bisa untuk tetap teguh mengerjakan tugasnya demi mengejar target. Suara gemeretak terdengar, pertanda benturan kuku jemari berbenturan dengan permukaan papan ketik berbahan plastik. Angin semilir berhembus dari kipas yang menyala di seberang sisi kamar. Namun, ada suatu perasaan yang berbeda. Malam ini terasa dingin, begitu dingin hingga bulu halus di lengannya meremang dengan hebat. Suhu seolah seperti turun mendadak hingga tubuhnya terpaksa beradaptasi sedemikian rupa. Astaga, bayangan melintas di depan jendela membuat Ardi terkejut. Bagaimana tidak? Bayangan seseorang melintas pelan di depan jendela kamarnya yang berada di lantai 2. Ardi mencoba kembali berkonsentrasi dan menafikan bayangan tadi. Dia beranggapan itu hanyalah bayangan orang dari jalan yang tersorot lampu sehingga bayangannya sampai di jendela kamarnya. Pandangannya kembali terfokus pada layar laptop yang menyala sembari terus mengetik. Sesekali layar itu berpindah pada referensi yang ia jadikan acuan. Tolong, tolong. Suara lirih terdengar, namun terasa begitu dekat. Suara seorang lelaki yang rasanya berada di samping telinganya, namun tak ada orang lain di kamarnya. Sudah 1 tahun ia tinggal di tempat ini dan tak ada gangguan sedikit pun. Ia merasa ada yang aneh. Tak seharusnya ada suara-suara asing atau fenomena yang tak lazim. Tombol CTRL+S ditekan menandakan ia menyimpan file yang ia kerjakan. Laptop dimatikan, rokok dan kopi ia habiskan. Ardi merasa ada yang tak beres dengan kamarnya. Dia khawatir akan mendapat banyak gangguan jika meneruskan kegiatannya. Ia melangkah perlahan selepas menghabiskan kopi dan rokoknya, kemudian merebahkan diri di kasur busa yang diletakkan di lantai tanpa dipan. Earphone dia pasang di telinga, lagu yang ia suka diputar untuk menemani tidur. Matanya perlahan terpejam hingga sepenuhnya ia larut di dalam mimpi. Namun sesungguhnya ia tak tidur sendirian. Sesuatu tengah mengamatinya sembari duduk di meja belajarnya. Bayangan yang sudah terjadi kembali terlintas. Dalam lelapnya segala pemandangan yang sempat mampir di kedua matanya kembali hadir dan berputar seperti sebuah film. Ardi kembali berada di sudut pandang yang sebelumnya lampu lalu lintas masih merah dan akan segera berganti hijau. Ia bisa melihat 2 orang remaja tanpa helm yang menggeber motornya demi bisa menghindari lampu merah. Dari sudut pandangnya, ia dapat melihat dengan jelas paras dan pakaian yang mereka pakai. Tak ketinggalan potongan rambut mereka. Semua kembali terjadi. Lampu lalu lintas berubah hijau dan tabrakan kembali tersaji di depan matanya tanpa bisa terelakkan. Roda depan seorang bapak yang mengendarai motor bebek ditabrak 2 orang pemuda hingga pemuda itu terpental. Ia yang mengemudikan motor lantas terlempar ke sebuah mobil dan mendarat tepat di bawah roda hingga kepalanya terlindas dan mengeluarkan suara mengerikan. Ardi dapat melihat dengan jelas bagaimana kepala itu pecah terlindas. Bagian kepala yang melindungi otak pemuda itu tak lagi berbentuk, remuk. Darah tumpah menutup aspal hitam, dibubuhi serpian otak yang lumer keluar dan berserakan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di antara banyaknya orang yang berkerumun di jalan, Ardi menatap kosong. Di antara kerumunan berdiri korban dengan kepala yang tak berbentuk dan menatap dirinya yang sedang berusaha untuk melarang orang-orang mengevakuasi jenazah. Ya, Ardi bisa melihat dirinya sendiri, dirinya yang lain. Ardi terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu dan keringat yang mengucur deras. Apa yang baru saja ia lihat di alam mimpi begitu mengerikan, terutama ketika melihat korban dengan kepala hancur sedang berdiri menatap dirinya. Mimpi itu terasa vivid. Mungkin karena benar-benar baru terjadi, namun saat ini ia benar-benar tidak tenang. Di dalam ruangan yang ia huni, ia merasa tak benar-benar sendirian. Instingnya mengatakan bahwa ada seseorang yang tengah
memperhatikannya di balik remang cahaya. Ia menatap layar ponselnya sejenak. Angka 3.20 tertera. Ini adalah puncak sepertiga malam dan ini adalah saat di mana batas dua dunia menjadi tipis. Ia memperbaiki posisi bantal dan menyamankan diri. Ketika ia tak sengaja mengedarkan pandang, bayangan hitam yang tengah duduk di atas mejanya terlihat tengah memandangnya. Ia membalikkan tubuhnya, menatap dinding kamar. Ia memaksakan untuk memejamkan mata, namun telinganya tetap saja bisa mendengar dengus nafas dan gemeretak ujung jemari yang dibenturkan ke permukaan meja. Ardi kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun rasanya sangat berbeda. Pundak dan pinggangnya terasa berat dan sakit. Ia merasa benar-benar tak nyaman. Rasanya seperti sedang menggendong ransel yang beratnya luar biasa. Motor yang biasanya sangat lancar ketika digunakan terasa berat, tak bisa melesat seperti hari-hari sebelumnya. Mau tak mau, ia hanya mengambil pesanan jarak dekat agar dapat menghemat waktu, terutama pesanan makanan. Beberapa kali ia mencoba meregangkan tubuh ketika berhenti di perempatan saat lampu lalu lintas menyala merah. Rasanya begitu berbeda. Bahkan ketika beberapa orang yang melintas menatapnya dengan tatapan aneh, namun ia menafikan tatapan itu karena mungkin ada hal yang aneh di pakaiannya, atau mungkin dia salah kostum. Ardi berkendara melewati sebuah gang yang sepi untuk mengantar pesanan makanan. Lokasinya tak jauh dari kosnya, namun karena ini adalah jam kerja dan jam kuliah, maka tak banyak orang yang terlihat di gang itu. Ia menyusuri gang dengan hati-hati sembari memperhatikan nomor rumah yang ia tuju. 100 meter di dalam gang ada sebuah tanah kosong yang ditumbuhi rerumputan liar dan tanaman bersulur. Ia tak khawatir, toh di daerah itu memang banyak tanah kosong seperti itu. Namun ia melihat seorang lelaki dengan kaos biru tengah berdiri di tengah tanah kosong hingga kaki hingga perutnya tertutup rerumputan tinggi. Tapi ada yang aneh dari lelaki itu. Ardi merasa terlalu familiar dengan kaos dan tubuh yang tengah berdiam diri di antara rerumputan. Ketika ia menajamkan pandangan, hal horor justru nampak jelas di hadapannya. Lelaki itu berdiri tanpa kepala yang utuh. Sebagian besar sudah tidak ada, menyisakan leher dan tulang rahang, juga tengkorak bagian belakang yang masih menempel dengan tubuhnya yang berdiri diam. Lumuran darah mengucur deras, membasahi kaos birunya hingga berubah menghitam. Cairan yang terlalu pekat itu semakin lama semakin menghitam karena teroksidasi. Semakin lama sosok itu semakin menyeramkan, bahkan mengerikan. Apalagi ketika ia melewati, sosok itu bergetar hebat, kejang, kemudian rubuh ke depan dan membuat Ardi langsung menarik gas semakin dalam untuk segera berlalu. Kimbe, apa itu tadi? Gerutunya. Ia melanjutkan perjalanannya hingga menemukan alamat yang dituju. Seminggu berlalu, namun rasa sakit di pinggang dan punggungnya tak kunjung reda. Terlepas dari itu, penampakan yang ia alami kian santer. Setiap malam ia tak bisa tidur dengan nyenyak karena terus-menerus terbangun selepas pukul 3 dini hari. Ditambah bayangan yang saat itu hanya muncul dan duduk di meja belajarnya justru kian memadat dan semakin nampak. Ia bisa melihat sosok yang sama setiap hari, sosok yang sama seperti yang ia lihat berdiri di tanah kosong berumput tinggi ketika ia mengantar paket makanan. Sosok yang belakang ia sadari adalah korban kecelakaan yang saat itu ia lihat dan ia coba tolong. Ardi ingin sekali mencari bantuan, namun ia bukanlah orang lokal. Ia berasal dari kota sebelah yang berjarak 6 jam dengan perjalanan darat. Beberapa kali ia bertanya dengan teman-temannya yang mengaku indigo, namun mereka tak berani menatap dan menyuruhnya mencari orang lain yang lebih mengerti. Hingga saat yang tak ia inginkan benar-benar harus ia hadapi. Sudah pukul 8 malam, tapi Ardi masih berada di kantin kampus untuk membaca buku yang baru saja ia pinjam dari perpustakaan daerah. Segelas kopi yang sudah dingin, juga gorengan menemaninya mengerjakan skripsinya yang merupakan tugas akhir. Aduh,
Ardi mengadu karena tiba-tiba sakitnya merasa sakit. Rasanya begitu perih, seperti diiris sesuatu. Ardi mengangkat kaki kirinya yang sakit dan menaikkan ke atas bangku yang tengah ia duduki. Ia menyingkap celana jeans yang dikenakan dan mendapati ada 5 luka yang dalam, luka yang sepertinya cengkraman kuku yang menancap. Ardi bisa melihat ada darah yang meleleh dari luka di kakinya, juga daging dari luka menganga. Ia mengambil tisu yang ada di meja untuk menyekat darah di kakinya. Rasa sakit di kakinya kian lama semakin terasa, dibarengi dengan pegal dan nyeri yang begitu hebatnya di bagian pinggang dan punggung. Ikam habis ngapain? Pertanyaan yang tiba-tiba dari ibu kantin langsung mengagetkan Ardi yang sedari tadi sibuk menyeka darah sembari menahan rasa sakit. Dah habis apa-apa, Bu. Sambil beringis, Ardi menjawab pertanyaan yang membuatnya bingung. Sudah dari kapan Ikam sakit begini? Tanya ibu kantin lagi. Sudah seminggu terakhir. Rasanya pinggang sama punggung nyeri dan berat. Jelasnya singkat, menggambarkan yang ia rasakan. Wajar, jawab ibu kantin yang menarik nafas dalam kemudian melanjutkan. Seminggu terakhir, pundakmu diduduki sama sesuatu yang kepalanya kada-ada. Penjelasan dari ibu kantin langsung membuat Ardi terperangah. Ia bahkan tak menjelaskan apa yang belakangan ia lihat dan sering mengganggunya. Ardi masih meringis menahan nyeri yang menderas sembari memutar otak untuk berpikir keras. Apa yang sudah ia perbuat hingga korban kecelakaan yang waktu itu ia coba tolong justru mengganggu dan mengikutinya terus-menerus. Coba Ikam cari bantuan ke Ustadz atau siapa. Takutnya kalau dibiarkan begini terus, yang ada Ikam malah tambah sakit, ucap ibu kantin lagi sembari mengusap pelan punggung Ardi kemudian meninggalkannya seorang diri untuk kembali membuatkan pesanan mahasiswa yang lain. Ardi sempat berpikir untuk mengambil libur beberapa hari untuk pulang ke kota asalnya. Mungkin saja keluarganya di sana punya solusi yang lebih manjur. Ya sudah, besok sepertinya mesti pulang, pikirnya sambil terus menahan nyeri yang kian lama semakin menjadi. Ia menghabiskan kopi dan gorengan yang ada di depannya, kemudian membereskan barang bawaan berupa beberapa buku dan laptop. Ia membayar apa yang sudah masuk ke perutnya, kemudian berlalu pulang menuju kos. Ardi mengemasi beberapa pakaian, laptop, dan buku untuk dibawa pulang ke kota asalnya esok hari. Baru saja ia tiba, kos terasa begitu lengang. Tidak biasanya kos terasa begitu sepi. Di malam-malam lain, selalu saja ada yang mengobrol sambil merokok di koridor dan teras depan. Namun kali ini berbeda. Entah mereka sedang dalam kesibukan yang teramat sangat atau justru sedang tidak berada di tempat itu. Ia juga menjadi jarang bertegur sapa dengan yang lainnya. Penghuni lain seakan takut dan tak berani menatapnya. Bahkan ketika ia tiba dan mengajak bercengkrama, selalu saja alasan mereka untuk meninggalkan Ardi sendirian. Di saat seperti ini, rasa sakit dan nyeri yang tengah ia derita seperti menjadi bagian kecil dari deritanya. Ia merasa seperti dikucilkan dari pergaulan sekitar. Tak ada yang mau dekat dengannya. Pun jika ada, ia hanya sekedar bertegur sapa sambil mengobrol sebentar tanpa berani bertatap mata. Ardi mengembuskan nafas kasar sembari merebahkan diri di kasurnya. Barang bawaannya sudah siap, akan berangkat pagi-pagi sekali sehingga tiba di kota asalnya tak terlalu sore. Ditambah udara akan sejuk saat pagi sehingga ia tak merasa kepanasan di perjalanan. Apalagi jalan menuju ke kotanya selalu bersinggungan dengan kendaraan sebesar Megatron. Karena jalan yang akan ia lewati dilalui jalur pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sudah tentu ia akan akrab dengan debu yang berterbangan. Gerimis di luar seperti menambah sendu dan sepi yang ia rasa. Suhu udara yang mendadak turun membuatnya harus bergelung dengan bed cover tebal yang selama ini selalu memeluk tubuhnya. Kondisi kos yang sepi, dingin, gerimis yang perlahan berubah menjadi hujan, nyeri di leher, punggung, dan kakinya seakan menjadi kombinasi penderitaan yang sangat absolut.
ia tak mungkin terus terjaga. Sementara matanya seakan menolak untuk memejam, ia kembali beranjak dan mengambil sebutir obat anti mabuk perjalanan yang ada di laci mejanya. Obat tidur yang sengaja ia simpan sejak lama untuk berjaga-jaga jika ia terserang insomnia di saat genting. Ia tenggak obat yang didorong dengan segelas air putih, kemudian kembali meringkuk bergelung selimut di atas kasur untuk menunggu reaksi. Ia menatap sekitar. Kamar yang remang membuat suasana kian syahdu dan magis. Bukan magis, tapi lebih tepatnya mencekam. Ia bisa saja menyalakan lampu untuk mengurangi rasa takutnya, namun ia tak akan bisa terpejam dalam keadaan lampu menyala. Ditambah, yang ia takutkan justru akan terlihat lebih jelas di bawah terang. 10 menit berselang, rasa kantuk sudah mulai menyerang. Matanya terasa berat, ia menguap beberapa kali. Kembali, ia terpejam dan tertidur. Dengkuran samar mulai terdengar dari rongga hidungnya. Hal yang tak biasanya terjadi di ruangan yang sama. Gemertuk benturan kuku dan meja kayu berbunyi konstan, seolah seperti metronom yang mengatur ketukan. Jemari dengan kuku-kuku pucat meriuhkan kamar hingga terasa menggema. Persendian dan tulang yang patah bersuara derak ketika sosok itu bergerak. Kepala yang tak lagi utuh, ceceran darah yang membasahi tubuh, juga helai rambut di bagian belakang kepala menjadi penghias yang tersisa karena sebagian besar kepala sosok itu sudah tidak ada. Tanpa mata, lelaki dengan kaos biru berlumur darah menatap reka tubuh Ardi yang berbungkus selimut. Aroma amis menguar memenuhi ruangan. Darah yang tadinya hanya merembes hingga tubuh justru mulai menetes ke lantai. Suara lain yang merupakan tetesan darah yang menghantam lantai semakin lama semakin santer terdengar. Cairan kental berwarna merah pekat itu lama-kelamaan semakin berserakan dan menggenang di lantai. Tak jauh dari kasur Ardi, aroma amis, anyir dan busuk semakin menyeruak hingga membuat tidur Ardi semakin tak tenang. Dalam lelapnya ia gelisah, tubuhnya bergerak hingga posisi tidurnya terus berubah. Namun sekuat apapun usahanya untuk bisa terlelap berselimut gelap, ia kembali terjaga di waktu yang sama, puncak sepertiga malam. Ardi membuka matanya kala mendengar suara aneh yang tak seharusnya ia dengar di dalam kamar. Selama ia tinggal di tempat itu, ia tak pernah mendengar suara seperti itu. Matanya mengerjap, kamar diselimuti kegelapan total. Kilat menyambar-nyambar di luar, angin bertiup kencang menghantar bulir air berukuran besar yang menghantam jendela. Samarinda tengah dilanda hujan lebat dan petir sehingga mengalami pemadaman. Aduh, kok kayak suara air? Jangan-jangan ada air masuk karena tampias. Gumamnya kemudian ia menyambar ponsel yang berada tepat di sebelah bantalnya. Ruangan yang sepenuhnya gelap mendadak terang karena lampu flash yang menyorot plafon. Ardi menjibak selimut, duduk, dan menoleh ke arah meja belajar yang bersebelahan dengan pintu. Ia mendadak terpaku, wajahnya pias dan memucat, tenggorokannya mendadak kering dan tercekat sementara. Kedua matanya membelalak seakan dipaksa terus terbuka. Ia tahu kalau sedang diikuti sesuatu yang tak wajar. Namun, apa yang ada di hadapannya jauh lebih menakutkan dari apa yang ia bayangkan. Tepat di depan matanya, kurang 1 meter dari tempatnya sekarang duduk, ia melihat seorang lelaki berbaju biru dengan lumuran darah di sekujur tubuh tengah berjongkok sambil menepuk-nepuk kubangan darah dengan tangannya. Sosok yang kepalanya hancur, sosok manifestasi dari korban kecelakaan yang waktu itu ia tolong. Korban yang sudah seminggu terakhir selalu muncul sekilas ketika ia berpergian dan selalu hadir di dalam mimpinya. Suara terdengar parau entah dari mana. Sosok itu berhenti menepuk-nepuk genangan darahnya sendiri, kemudian mengulurkan telapak tangan yang terbuka ke arah Ardi. Kengerian itu membuat Ardi tak bisa melakukan apa-apa selain terdiam membatu. Cairan kental yang melumuri tangan, aroma anyir yang menusuk hidung, pemandangan yang sama sekali tak indah, juga suara parau tersedak membuatnya ingin sekali pingsan.
Aroma itu kian lama semakin kuat dan berubah menjadi bau busuk menyengat yang menyeruak masuk menusuk hidungnya. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu ya Tuhan. Gumamnya dalam hati sembari berusaha membaca semua doa yang ia bisa. Dalam kondisi seperti ini, sehafal apapun ia dengan doa, tentu saja akan menjadi terbata. Ardi ingin sekali berteriak, namun lidahnya keluh. Ia semakin panik, keringat mengucur semakin deras ketika sosok tanpa kepala itu mulai beranjak bergerak mendekat. Sosok lelaki itu berdiri, mengulurkan dua telapak tangannya yang berlumuran darah dan dipenuhi luka ke arah Ardi, seolah seperti ingin mencengkram leher dan mencekiknya. Ardi terperanjat ketika sosok itu bergerak cepat melompat ke arahnya. Di saat yang sama kekuatannya hilang, doanya diijabah Tuhan. Ia pingsan dan kehilangan kesadaran. Ia terbangun karena bunyi alarm dari ponselnya. Matanya mengerjap, kepalanya terasa sakit. Ia mengerjap sembari menatap layar yang menunjukkan pukul 7. Ardi menatap sekitar. Di lantai tak ada genangan darah seperti yang ia lihat beberapa jam lalu. Semuanya sama seperti kondisi sebelum ia tertidur. Ardi sangat ingin menafikan pengalamannya dan menganggap semua itu hanya mimpi. Namun, ia tak mungkin salah. Ia sangat jelas melihat bagaimana tubuh tanpa kepala itu dengan sorot lampu flash dari ponselnya. Lagi pula, flash itu tetap menyala sampai ia terbangun. Dengan susah payah, Ardi bangkit dan beranjak dari tempat tidurnya. Pinggang, pundak, kepala dan kaki kirinya masih terus terasa sakit, bahkan jauh lebih sakit. Ia berjalan terhuyung dan pincang sambil menyampirkan handuk di pundaknya menuju ke kamar mandi yang terletak di ujung lorong. Dengan cepat, ia membersihkan diri dan menyegarkan tubuh. Kali ini, ia tak boleh menunda. Apapun yang sudah ia rencanakan harus sepenuhnya terlaksana. Dalam 15 menit, Ardi sudah siap untuk berangkat sambil menggendong ranselnya. Ia sudah selesai merapikan kamar dan menutup semua jendela. Tidak ketinggalan, ia juga memastikan sudah bahwa tak ada barang berharga yang tertinggal di kamar. Ia melangkah, menutup pintu dan menguncinya. Ia menarik nafas dalam dan menghembuskan perlahan. Bismillah. Ia menarik gas dan perlahan meninggalkan kos untuk kembali ke kotanya. Perjalanan terasa begitu melelahkan. Ia bahkan sempat beberapa kali berhenti untuk sekedar meluruskan pinggang dan meregangkan tubuhnya yang terasa kaku. Sudah dekat, paling sisa 1 jam lagi. Gumam dalam hati sembari menatap layar ponsel dan menghembuskan rokoknya. 10 menit berlalu, ia akhirnya kembali mengendarai motornya dan melesat dengan susah payah. Ransel yang tadi sempat ia gendong ditaruh di bagian depan motor di antara kedua kakinya. Matahari sudah meninggi, udara terasa panas, ditambah debu yang berterbangan di antara padatnya jalanan. Sebisa mungkin dia harus secepatnya sampai. Meskipun sesekali ia harus mengambil resiko dengan menyalip truk besar yang menghalangi jalan. Dalam hatinya, ia berharap segera sampai dan mendapatkan pertolongan dari segala peristiwa yang ia alami. Assalamualaikum. Suara serak Ardi terdengar dari teras, membuat ibunya yang sedang memasak segera menuju pintu dan membukakan pintu. Bu Leni, ibunda Ardi terkejut ketika melihat anaknya yang berdiri di ambang pintu. Ia terdiam menelisik, menatap lekat penampakan anaknya yang kurus dan beraura gelap. Jangan masuk, diam dulu di situ, ucap Bu Leni tegas, kemudian berlari ke kamar untuk mengambil ponselnya. Halo, Assalamualaikum, Pak Haji. Maaf mendadak, bisa ke rumah sekarang? Penting, ucapnya pada seseorang lewat sambungan telepon dengan terburu-buru. Iya, ini si Ardi, kayaknya dia butuh dibersihkan. Ya, kita lihat saja sendiri. Saya tidak bisa jelaskan di sini. Ardi hanya duduk sambil mendengarkan apa yang ibunya bicarakan. Ia paham, ibunya memang sensitif dan bisa melihat sesuatu yang tak terlihat. Namun, dengan segala kepanikan dari reaksi yang ditunjukkan, ia paham bahwa yang mengganggunya bukanlah sesuatu yang baik dan bisa berakibat fatal baginya. Tidak sekali dua kali ia dilarang masuk karena tanpa sengaja membawa sesuatu yang tak terlihat. Begitu pula hari ini.
Ardi pun kembali menyalakan rokok dan meminum segelas air yang tadi sempat diambilkan oleh ibunya selepas menutup sambungan telepon. "Kamu itu habis ngapain?" tanya Leni pada anak sulungnya itu. "Nanti saja, Mak. Daripada malah cerita dua kali, jawab yang enggak." "Ya sudah, sana cuci tangan, cuci kaki, cuci muka dulu," perintahnya sambil menunjuk keran air yang ada tak jauh dari pagar. Dengan berat, Ardi langsung melaksanakan perintah ibunya karena itu adalah suatu kebiasaan yang sudah ditanamkan bahkan sejak ia kecil. Tak boleh masuk ke rumah sebelum membasuh tangan, kaki, dan wajah selepas bepergian. Ardi kemudian merebahkan tubuhnya di lantai keramik teras sambil menunggu Pak Haji datang. Dan benar saja, 10 menit berselang, orang yang ditunggu akhirnya datang. Astagfirullahaladzim. Tanpa sempat mengucapkan salam, Pak Haji justru beristighfar ketika turun dari motornya. Ia menatap Ardi yang tengah berbaring di lantai dengan sosok lelaki yang tengah berdiri menginjak pundaknya. Sosok lelaki yang sama seperti yang selama ini Ardi lihat. "Tolong Pak Haji, ini kok bentuknya ndak karuan sama sekali," sambut Bu Leni yang memang menyembunyikan perasaan ngeri sedari tadi. Ia bahkan menunggu di dalam rumah dan tidak menemani Ardi yang berbaring di teras rumah. "Kamu itu habis apa?" tanya Pak Haji yang membuat Ardi langsung bangun dan duduk. "Seminggu yang lalu ada tabrakan di jalan. Kayaknya si anak muda nerobos lampu merah terus nabrak. Salah satunya terlempar, lalu kepalanya kelindas mobil. Awalnya mau bantu, makanya didatangi. Tapi habis itu malah jadi dimimpiin, terus pinggang, pundak rasanya sakit. Setiap malam selalu mendapatkan mimpi aneh dan selalu sama. Semalam sosok itu datang terus, malah bermain darah yang merembes dari lehernya." Panjang lebar Ardi menceritakan segala yang ia alami membuat Pak Haji menghela nafas. Lelaki berusia 50 tahunan itu memejamkan mata dan beberapa kali menarik nafas dalam, kemudian berkomat-kamit membacakan sesuatu. Matanya kembali terbuka. Ia mendekati Ardi dan mengulurkan tangannya ke pundak seolah mengambil sesuatu. "Apa kamu yakin cuma ingin menolong? Soalnya dia bilang ada yang terbawa sama kamu," tanya Pak Haji memastikan, membuat Ardi melongo kebingungan dengan maksud yang sedang dibicarakan. "Ya, waktu itu cuma mau nolong. Cuma ya sudah terlanjur meninggal Pak Haji," jawab Ardi yang masih bingung. "Coba kamu periksa sepatumu," ucapnya singkat, membuat Ardi semakin bingung dan segera beranjak menyambar sepatu yang tergeletak tak jauh dari tempat ia duduk. Ia mengamati sepatunya dengan seksama. Tiba-tiba dahinya mengernyit. Ia mendapati ada benda putih keras yang terselip di antara gerigi sol ala sepatunya. Ia berjalan keluar dan mendapati tusuk sate bekas di tepi jalan. Tusuk sate itu lalu ia gunakan untuk mencungkil benda-benda aneh yang ada di alas sepatunya. Ia kumpulkan untuk kemudian diperiksa. Ini yang dia cari," ucap Pak Haji sambil menunjuk serpihan benda putih di antara kerikil kecil yang dikumpulkan Ardi. "Apa ini Pak Haji?" tanya Ardi lagi sambil kebingungan. "Bu Leni, bisa minta tisu?" ucap Pak Haji tanpa menjawab pertanyaan Ardi. Mendengar permintaan tamunya itu, Bu Leni pun langsung mengambilkan tisu. "Ini Pak Haji." Pak Haji lantas mengambil serpihan benda putih itu dan menaruhnya di atas lembar tisu, kemudian membungkusnya. Ini yang dia cari. Ini adalah serpihan tengkoraknya yang dah sengaja kamu injak dan menyangkut di sepatumu. Makanya dia mengikutimu terus," jelas Pak Haji singkat. Ardi kemudian diminta berbalik badan dan memungkungi Pak Haji. Pria itu lantas membacakan doa dan mengusapkan telapak tangannya dari kepala hingga pinggang Ardi. Bungkusan tisu tadi ia masukkan ke dalam kantong kemejanya. "Alhamdulillah, sudah aman sekarang," ucapnya. Ardi kemudian mengucapkan terima kasih dan berpamitan masuk untuk mandi lalu berganti pakaian. Pak Haji dan Bu Leni berbincang di teras rumah mengenai apa yang akan ia lakukan dengan serpihan tengkorak kepala itu. "Nanti biar saya yang kuburkan di dekat rumah. Sekarang yang penting Ardi sudah aman."
Soalnya, sosok itu memang bakal terus mengganggu sampai dia merasa disempurnakan. Jawab Pak Haji. Tak lama berselang, Ardi pun bergabung lalu ikut mengobrol dengan rambut basah selepas mandi dan berkeramas. Tak lupa juga, Ardi pun dipagari agar ia tak lagi ditempeli makhluk halus karena satu makhluk bisa akan mengundang makhluk yang lainnya. Bahkan menurut Pak Haji, residu saja bisa menjadi daya tarik makhluk halus untuk ikut menempel. Dari segala peristiwa aneh dan mimpi buruk yang ia rasakan, akhirnya Ardi mengerti. Sejak saat itu, Ardi benar-benar berhati-hati kala melangkah jika terjadi kecelakaan yang ia temui di jalan raya. Selesai. Luar biasa kisah dari Bang Jana, ini asli keren banget ya. Dan apa namanya, kisah tentang kecelakaan di jalan raya ya, kecelakaan lalu lintas itu selalu menarik karena banyak sekali, mungkin di antara teman-teman juga ada yang pernah ya mengalami seperti ini. Maksudnya melihat ya satu kejadian tapi ada kejanggalan di situ. Dan di sini menariknya bagaimana seorang Ardi yang tadinya niatnya menolong, ya memang dia datang menolong ya, tapi ternyata kok dia malah diikuti nih sama sosok korban kecelakaannya itu dalam wujud yang menyeramkan, lagi hadir hampir di setiap malamnya dan nempel di punggung. Jadi dia kayak digantungin mungkin ya. Jadi kayak ngerasa tuh punggung sama pinggangnya sakit. Ternyata alhamdulillahnya dia pulang ke kampungnya halamannya. Jadi Ardi ini di Samarinda itu kan berkuliah ya sambil nyambi jadi tukang ojek online. Nah, aslinya dia bukan dari Samarinda tapi dari kota lain, tapi masih daerah Kalimantan juga ya. Berapa jam itu ditempuh dengan perjalanan darat. Ya, alhamdulillah bertemu dengan orang tuanya dan diobati oleh Pak Haji. Alhamdulillah di situ ketahuan. Ternyata di sepatu dia ya, di telapak sepatu itu kan ada yang bergerigi tuh. Itu tersisa bongkahan serpihan tengkorak kepala yang pecah itu. Berarti emang dahsyat banget benturannya saat itu. Dan itulah ternyata yang dicari oleh sosok yang mengikuti dia selama ini. Luar biasa sekalinya Bang Jana, mencekam banget, dapat banget horornya, misterinya juga dapat. Dan kisah dari tanah Kalimantan selalu menarik untuk disimak. Tapi begini ya teman-teman, sedikit-sedikit saja yang saya ingin menyampaikan ya. Apabila kita mendapati kecelakaan di jalan raya dan kita boleh memindahkan korban tersebut ya teman-teman. Boleh, dengan catatan kita harus tahu bagaimana cara memindahkannya, terutama apabila itu terjadi di di tengah jalan yang bisa menimbulkan kemacetan atau memperparah si korban nanti kalau didiamkan begitu saja. Jadi boleh dipindahkan, dengan catatan harus diberikan tanda tuh. Jadi tandanya itu bisa pakai kapur atau kalau nggak ada kapur jalanan susah pakai batu tuh ditandai posisi di mana tadi si korban itu tergeletak untuk kemudian korbannya dibawa ke tempat yang aman. Dan tapi kalau untuk korban luka itu udah harus diperhatikan teman-teman, jangan sembarangan ngangkat, jangan sembarangan kita memindahkan karena kita harus tahu dulu bagian mana dia yang terluka. Jangan sampai justru dengan kita memindahkan korban kecelakaan itu akan memperparah lukanya. Karena menurut riset beberapa tahun yang lalu itu lebih dari 50% ya kematian di jalan raya adalah akibat salah penanganan. Tapi kalau korban sudah meninggal, kita pindahkan ke apa-apa, tapi harus diberikan tanda. Di situ sih teman-teman yang saya tahu ya, itu yang saya tahu. Jadi ya semoga ilmu bermanfaat itu bisa untuk teman-teman. Yang pasti kalau dia lukanya di kepala dan masih bisa diselamatkan belum meninggal, jaga kepalanya agar selalu lebih tinggi daripada badannya. Jadi seperti disanggah ya atau dikasih bantalan gitu. Jaga sampai dia sampai ke rumah sakit, insya Allah itu bisa disembuhkan. Jadi semoga dengan berbagi ilmu sedikit ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Overall kisahnya tadi dari Bang Jana keren, pakai banget, dan ditunggu lagi Bang Jana ya untuk kisah-kisah selanjutnya. Bang Jana ini adalah penulis yang berdomisili di Samarinda teman-teman ya, di Kalimantan Timur. Dan kisahnya saya berharap dari Bang Jana ini banyak nih dari Kalimantan Timur untuk membuat lebih kaya lagi kisah-kisah di dalam channel Ilo Bercerita ini. Dan semoga untuk teman-teman para pecinta penikmat horor misteri bisa terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia ya mendukung channel kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirim cerita, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.